Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ridha Tunisa dengan NIM 19. Nah, jadi di sini saya bakal menjelaskan terkait penggunaan aplikasi BioEdit. Nah, untuk cari primer, sebelumnya kita masuk dulu ke menu NCBI, ke website NCBI. Kita cari di sini misalnya mau fish growth hormone. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, nih, nanti kita tinggal klik ini aja. Sebenarnya masih sama aja kayak kita pakai Mega 10 itu loh. Nah, terus kita di sini klik, terus kita ganti di sini tuh jadi Fasta. Nah, kayak gitu. Karena tadi aku udah nyobain, eh udah coba download. Sekarang kita ke BioEdit, aplikasi BioEdit. Nah, setelah masuk ke aplikasi BioEdit, kita itu pilih file, terus new alignment. Nah, udah kayak gini kita file lagi, terus kita import, terus pilih sequence alignment file, terus tadi kita nyimpen di mana, kita masukin di situ. Nah, tadi aku downloadnya ini. Nah, kita, nah udah kayak gini, kita ini klik satu-satu ini, terus kita ubah aja terusnya sampai lain-lain juga kayak gitu. Jadi cuman nama spesies doang yang ada di sini. Nah, oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, blok semua kayak gini, kita pilih ke blok semua, terus kita pilih eh aksesori ya. Udah aksesori kita close salwe multiple alignment biar lebih gampang. Udah kayak gini kita run aja, udah run kita oke. Oke, udah run kita oke itu. Terus, nah, tunggu sampai ada jendela baru. Udah kayak gini, kita gini aja. Kita itu bakalan cari si ujung limanya itu harus G dan ujung tiganya itu harus C. Nah, sebenarnya tadi aku udah bikin, udah aku tulis di notepad juga. Nah, kalau ini sekarang eh kita ini dulu ya, kita blok dulu semua. Udah blok semua, kita klik file, terus kita pilih graphic view. Nah, muncul kayak gini. eh Sebenarnya si panjangnya ini tuh bisa diubah nih. Jadi 15. Ntar aja. Nanti dia tuh jadi panjang gitu loh. Nah, jadi kayak gini. Nih. Nah, biar mempermudah kita buat tahu kita ngambil dari panjang berapa base pair itu. Tadi aku udah, nah, tadi aku udah bikin yaitu primer degenerate-nya. Tadi itu aku ngambil dari panjang 255 sampai 273. Nah, terus kalau misalnya eh kita untuk tahu cara degenerate-nya itu kita pakai tabel IUPAC bentar ya. Jadi, kalau misalnya tadi tuh kita punya pasangannya berbeda itu berarti kalau misalnya simbolnya itu ubah jadi R. Nah, kalau misalnya kita dapet C sama A berarti nanti ubahnya jadi M kayak gitu. Nah, terus sekarang kita masuk lagi ke sini. Nah, tadi aku udah coba juga reverse-nya. Karena tadi aku udah nyoba, udah reverse-nya itu kita sekarang kan untuk komplemennya sekarang kita ubah. Nah, sesuai dengan pasangan bahasanya. Misalnya C, C kan pasangannya sama situasi berarti C, G, terus C jadi G, semua urutan sampai ke bawah yang paling bawah ini. Kemudian untuk reverse complementnya kita dari si ujung yang tiga kita jadi pindah ke lima bacanya jadi G turunin ke sini G T C C ini sampai seterusnya aja. Nah untuk yang dapat degenerate-nya juga kita sama pakai tabel UAPEC juga.
kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh untuk mempermudah kita. Tadi tuh aku ngambil si reverse itu dari sini. Nah ini kan ada GGGG ya. Nah ini kan CCC. Nah jadi sesuai yang kriteria itu harus kayak gini. Nah sekarang kita masuk ke IDT. Nanti itu tampilan di IDT itu bakal kayak gini. Nah untuk sequence-nya kita tinggal copy aja dari si degenerate yang forward ini. Nah kayak gini tinggal copy. Nah tadi aku udah nyari kan, kalau misalnya GC konten aku itu spesies itu 49,1%. Nah berarti ini tuh masih di batas yang masih ideal gitu karena idealnya itu di 40 sampai 60. Nah kemudian untuk si TM-nya itu aku di 57,4 derajat Celcius. Nah berarti ini juga masih di batas yang ideal karena untuk idealnya itu di 52 sampai 58 derajat Celcius. Kemudian, selain kita ngecek ini tuh kita bisa ngecek hairpin, shape dimmer, heterodimmer, kayak gitu. Coba kita cek hairpin ya. Oh, untuk hairpin itu tidak tersedia di sini. Ini kita coba cek self dimmernya. Nah, self dimmernya ini ada. Nah, jadi si delta G itu bagaimana kemampuan si primer reverse nempel sama primer reverse, forward nempel sama primer forward. Jadi self dimmer itu primer yang nempel sama primer yang sama gitu loh. Beda halnya seperti heterodimer. Kalau heterodimer ini primer yang nempelnya berbeda primer, misalnya primer reverse nempel sama primer forward kayak gitu. Nah, data gini tuh mengindikasikan bahwa dia itu nempel sama primer dengan angka yang tertera seperti itu. Kemudian kalau misalnya untuk cek heterodimer itu kita copy yang bagian degenerate reverse komplementnya. Kita copy di sini, kita calculate deh. Nah, sama kayak tadi heterodimer, cuman bedanya kayak self dimer. Tapi heterodimer tuh beda primer. Nah, ini tuh delta G itu dia kemampuan dia untuk menempel sama primer. Nah, oke. Sekarang berarti kita tinggal masuk ke primer yang spesifik.